Kembali lagi di Ruang Berdikarisme. Per hari ini, jika kita lihat sosial media, baik itu di Twitter, YouTube, maupun Instagram, masih ada saja buzzer-buzzer yang berwujud menjadi fake account. Dan beberapa ada juga yang berwujud tokoh publik, yang mana mereka menggunakan gerakan politik dengan menciptakan musuh terhadap suatu golongan seperti kelompok cebong, yang diidentifikasikan sebagai orang yang suka ada di parit atau gorong-gorong, dan kadrun yang diidentifikasikan sebagai orang Arab konservatif yang seharusnya jangan di Indonesia, harusnya ada di gurun pasir gitu, dengan tujuan untuk meraup reputasi dan simpatisan melalui klasifikasi atau pengelompokan secara identitas. Namun ternyata politik dengan menciptakan musuh dan mengkambing hitamkan satu kelompok atau golongan yang ini sudah digunakan sejak dulu. Bahkan beberapa hasilnya sangat efektif tahu. Bagaimana prosesnya? Simak video ini sampai tuntas agar tidak terjadi misinformasi. Politik di Indonesia, terutama pada kurun tahun 1950-an sampai 1960-an adalah hari-hari yang dipenuhi oleh gejolak. Salah satu gejolak itu ditandai setelah terlaksananya pemilu pertama, yaitu pada tahun 1955. Ketika itu, silang selisih antara kekuatan-kekuatan ideologis yang amat sangat kentara, baik di kalangan elit Orde Lama sampai pada akar rumputnya. Dari data-data terkini, kekuatan politik di Indonesia semakin jelas dengan hasil pemilu tahun 1955. Setidaknya ada 4 kekuatan partai politik yang sangat berpengaruh saat itu. Yang pertama adalah PNI, alias Partai Nasionalis Indonesia, mendapatkan 8.434.653 suara atau sekitar 22,3%. Di tingkat 2 ada Partai Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia, mendapatkan 7.903.886 suara atau sekitar 20,9%. Di tingkat ketiga ada Partai NU atau Nahdlatul Ulama, mendapatkan 6.955.141 suara atau sekitar 18,4%. Di urutan keempat ada PKI atau Partai Komunis Indonesia, mendapatkan 6.179.914 atau sekitar 16,4%. Selain kekuatan 4 partai besar tersebut, terdapat beberapa partai lain yang berada pada level perolehan suara menengah, antara lain PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, PSI yang dulu tapi ini ya, Partai Sosialis Indonesia, PERTI, Partai Tarbiyah Islamiyah, dan IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Pada perkembangannya, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959, pukul 17.00, Presiden Soekarno membacakan sebuah dekrit yang bersejarah, yaitu dimulainya konsep demokrasi terpimpin, yang mana dasar dari ide tersebut didasari untuk mengendalikan pemilihan umum, sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, namun terdapat penyimpangan kecil, yaitu otoritarianisme dalam demokrasi terpimpin. Pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara. Kritik utama terhadap praktik demokrasi terpimpin adalah meskipun ia menggunakan kata demokrasi, sesungguhnya tidak lebih dari konsep politik yang mengarah pada praktik otoritarianisme dan diktatorial. Beberapa kritik terhadap kebijakan Soekarno datang dari beberapa elit politik. Salah satu tokoh politik tersebut adalah Muhammad Hatta, yang dapat dilihat dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi Kita. Beliau mengatakan bahwa dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terjadi, di mana semua anggota ditunjuk oleh presiden, lenyaplah sisa-sisa demokrasi. Politisi utama PSI, bukan PSI yang ketumnya Kaisang ini, bukan, yaitu Partai Sosialis Indonesia. Beliau menyatakan bahwa demokrasi terpimpin identik dengan diktator serta totaliter. Bersamaan dengan politisi Masyumi, yaitu Muhammad Nasir, yang mengatakan
demokrasi terpimpin merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Alih-alih Presiden Soekarno mendengarkan dan mengevaluasi kebijakan politik tersebut, sebaliknya, Presiden Soekarno memberi cap atau stigma kontra-revolusioner atau pengkhianatan revolusi pada pengkritik-pengkritik beliau. Yang mana faktanya pengkritik-pengkritik tersebut turut berperan aktif dalam proses revolusi hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sejarawan Taufik Abdullah meringkas posisi dan peran Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, bahwa kedudukan Presiden Soekarno sebagai presiden bukan hanya simbol, namun kekuatan politiknya jauh melampaui seseorang presiden di masa normal. Soekarno bisa membubarkan partai politik sebagaimana dibuktikan dengan dilarangnya Masyumi dan PSI tepatnya pada tahun 1960 karena diduga melenceng dari haluan Nasakom. Mengapa Soekarno memiliki posisi yang sangat sentral dalam sejarah politik di Indonesia? Herbert Faith menyatakan Soekarno sebagai solidarity maker. Solidarity maker adalah gerakan lebih mengedepankan strategi retorik guna mengumbar gelora dan penyatuan solidaritas, yang mana ini memainkan simbol-simbol identitas. Dalam hal ini, seringkali presiden menggunakan identitas-identitas seperti sang revolusioner, penyambung lidah rakyat, dan lain-lain. Di sisi lain juga memberikan identitas kepada lawan atau orang yang berseberangan dengan pemikiran beliau sebagai stigma kontra-revolusioner. Terakhir, yang jelas konten ini bukanlah untuk menjelaskan tentang baik buruknya Presiden Soekarno. Terkadang politik identitas bisa saja menjadi baik, seperti antara identitas pribumi dan penjajah, di mana pada kenyataannya saat itu dapat membuat semangat masyarakat Indonesia menjadi semakin membara dan memiliki kesatuan ide dan gagasan untuk keluar dari tindak penjajahan. Namun di era saat ini, seringkali manuver politik dengan menggunakan identitas menjadi dampak yang sangat merugikan. Apalagi bila mana sampai terjadi sikap rasisme atau tindakan-tindakan yang tidak terpuji, baik berupa ucapan maupun tindakan kekerasan yang melibatkan suku, agama, maupun kelompok tertentu. Semoga dapat bermanfaat dan dapat belajar dari sejarah para orang tua kita yang terdahulu. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Pokoknya stay on your activity, stay on your purpose, and see you the next video.